Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Iksanul Ma'ruf akan menjelaskan tentang materi dari mata kuliah agama oleh Bapak Tiah Ulami. Tugas saya yang berjudul Kebudayaan dan Peradaban Islam pada masa Rasulullah SAW periode Madinah. Oke, yang pertama-tama tak lupa pula kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua sehingga kita bisa mendengarkan dan menjelaskan. Saya itu menjelaskan tentang materi ini. Langsung saja kita langsung ke materi yang pertama. Apa sih sejarah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah pada periode dakwah di Madinah itu? Tujuan Nabi untuk berdakwah di Madinah yaitu untuk membebaskan para umat-umat muslim dari tekanan para kaum kafir Quraisy serta membebaskan dari berbagai macam tekanan, segala bentuk-bentuk ancaman, juga memberikan kebebasan dalam menjalankan ibadah dan menjalankan penyebaran agama Islam. Tentunya itu sangat-sangat sulit, apalagi waktu kondisi Madinah pada saat itu belum mengenal adapun yang namanya istilah tentang agama Islam. Nah, yang pertama, kondisi kota Madinah itu pertama kali itu memiliki tanah yang sangat subur. Para penduduk kota Madinah juga mempunyai profesi sebagai bertani, mereka juga melakukan peternakan dan berdagang. Tentu yang kedua juga ada perjanjian Aqobah 1. Perjanjian tersebut terjadi di salah satu bukit yang bernama Aqobah yang terjadi pada tahun ke-12 kenabian bertepatan pada tahun 621 Masehi. Yang pertama, Rasul menemui rombongan haji dari Yasrib yang berjumlah sekitar 12 orang. Dan Rasul menyampaikan dakwahnya dan mendapat sambutan hangat dari mereka. Dan apa sih isi dari perjanjian Aqobah 1 itu? Yang pertama, mereka menyatakan setia kepada Nabi. Yang kedua, menyatakan rela berkorban harta dan jiwa. Mereka juga bersedia menyebarkan agama Islam. Untuk perjanjian Aqobah kedua terjadi di Bukit Aqobah juga. Namun terjadi pada tahun 13 kenabian bertepatan dengan tahun 622 Masehi. Mereka datang kembali ke kota Mekah untuk berhaji dengan sekitar 73 orang. Mereka berpesan kepada Nabi agar Nabi memberikan penerangan tentang agama Islam, dan Nabi Muhammad pun menyetujui atas usulan dari mereka. Nah, isi dari perjanjian Aqobah kedua yaitu penduduk Yasrib siap dan bersedia melindungi Rasulullah. Dua, ikut berjuang dalam membela Islam dan menyebarkan agama Islam. Yang ketiga, ikut berusaha memajukan Islam. Kita sudah memasuki strategi Rasulullah. Apa saja sih strategi dan substansi Rasulullah yang dilakukan saat berdakwah di Madinah? Tentunya yang pertama itu membangun masjid. Masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah yaitu Masjid Quba yang terletak 5 km dari Madinah. Dibangun pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijrah yaitu 20 September 622 Masehi. Dua yang dibangun oleh Rasulullah di Madinah yaitu Masjid Nabawi. Masjid Nabawi dibangun secara gotong royong oleh kaum Muhajirin dan Ansor. Fungsi dari masjid itu pada zaman Rasulullah di Madinah yaitu sebagai pembinaan umat Islam di bidang akidah, ibadah, akhlak, dan juga sebagai sarana ibadah seperti sholat 5 waktu, terus juga sebagai tempat pertemuan persaudaraan, sebagai tempat peristirahatan, dan tentunya juga pernah menjadi salah satu tempat posko bencana alam pada zaman tersebut. Setelah membangun masjid, Rasulullah dengan para sahabatnya juga mempersaudarakan kaum Ansor dengan kaum Muhajirin. Nabi bermusyawarah
pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan Umar bin Khattab. Dalam musyawarah tersebut memiliki hasil dengan cara mereka mempersaudarakan masing-masing dari kedua pihak belah kelompok. Misalnya si pihak Muhajirin ini mengambil saudara dari pihak Ansor, begitu pula sebaliknya. Dan dengan cara seperti itu Nabi berharap mereka bisa berdamai dan lebih akur. Terus pembahasan kita yang terakhir juga ada segala macam rintangan yang dihadapi para nabi dan sahabat dalam menyebarkan dakwah di Madinah. Yang pertama yaitu ada Perang Badar. Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan 2 Hijriah, pertempuran antara orang Mekah dengan Madinah. Penyakan kaum Muhajirin terjadi di Badar, 144 km sebelah barat daya Madinah. Berkat kepemimpinan umat Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad yang berjumlah 300 orang tersebut berhasil mengalahkan 1000 orang Mekah. Kedua ada Perang Uhud. Perang Uhud terjadi pada tahun 3 Hijriah dengan pasukan 3000 berkendaraan unta, 200 pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. 700 diantaranya memakai baju besi. Rasul menyongsong pasukan mereka dengan 1000 pasukan. Namun baru saja melewati batas kota, pasukan yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay yang berjumlah 300 orang membelot. Mereka melanggar perjanjian dan disiplin perang. Namun dengan kepemimpinan Nabi Muhammad yang berjumlah sisa 700 orang, mereka melanjutkan perjalanan dan akhirnya mereka bertemu di salah satu yang bernama Bukit Uhud, dan perang dahsyat pun terjadi di Bukit Uhud sehingga perang tersebut dinamakan sebagai Perang Uhud. Dan dalam perang tersebut ada 70 orang mati syahid yang tewas di medan perang oleh Perang Uhud tersebut. Oke, terima kasih. Saya Iksan Al-Ma'ruf sudah menjelaskan apa itu dan seperti apa peradaban dakwah Rasulullah di Madinah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.